Halo Mbak Naya. Halo, dengan Ayah? Iya, Tujuannya, sesuai katanya mau pesen mobil online ya? nah, Jalan-jalan keliling iya Bandung. Kalimantan. Spesial nih, kalau biasanya pengemudinya nggak dikenal, ini dikenal. Mirip Ridwan Kamil Mirip katanya. Ridwan Kamil. Saya akan mengajak Anda berdialog lebih dalam bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di The Politician bersama saya Nova Nayantaka. Oke, sesuai Ayo, aplikasi let's go ya. sesuai aplikasi. Jangan lupa booking. Let's go. Kita, Mbak Nay, mau kemana nih? Kita mau lihat-lihat Bandung di Lihat-lihat bawah Bandung. di bawah kepemimpinan Karya-karya saya gitu? karya Kang Oh. Emil. Ini spesial banget nih karena bisa disupirin oleh Kang Emil loh yang fansnya banyak. Seatbeltnya Oh iya. belum. Nah, ini mobilnya mobil listrik Berarti yang ini ketahuan nih kalau yang cerewet. kayak harus dicerewetin sih Ada Kang. penumpang nggak pakai seatbelt, dia bunyi sendiri. Kalau mobil listrik sendiri, Kang Emil kan juga ini ya cukup kampanye cukup masif. Sejauh Iyalah. ini sudah sejauh mana upayanya Kang di Jawa Jadi Barat? kan sebelum Pak Jokowi bikin surat edaran, saya sudah membuat keputusan agar PNS-PNS Jawa Barat jika memungkinkan segera memakai mobil listrik. Saya udah pakai 2 tahun lalu kan, dan menghemat miliaran rupiah Mbak. 300 km ya, kalau pakai bensin itu sekitar 300.000. Kalau mobil listrik nyolok buat 300 km itu paling hanya 50.000. Iya. Bayangkan, ini seper-6 biaya kan, kalikan ribuan. Betapa penghematan anggaran pemerintah sambil menyelamatkan lingkungan. Nggak ada polusi yang keluar kan, Betul. bunyi juga nggak ada kan gitu. Jadi ini terus dikampanyekan ya Kang. Kang Emil tadi mau menunjukin hobinya Kang Emil melukis. Nah, yang mana nih Kang dari sekian banyak? Nah Wah. ini lukisan saya, satu dari seratusan lukisan yang saya lukis waktu pandemi COVID. Jadi, nah waktu COVID itu kan stres ya. Betul. Biasa ngurus segala urusan, tiba-tiba Di rumah. di rumah nggak boleh kemana-mana, mengkoordinasikan COVID selama 2 tahun. Akhirnya stres, saya channelkan 2, satu melukis, 2 olahraga, berenang, badminton. Nah ini lukisan, saya senangnya abstrak gitu ya. Ini tentang keluarga. Ini saya, Bu Cinta, Eril, almarhum, Jara, ini nyusul si Arka RK ini. dengan warna-warni kehidupan. Nah kalau di belakang ini lebih dari rasa sayang warga ke saya, dia ngirimin lukisan, foto, karya seni. Yang paling favorit mana Kang? Ini sih ya Kang, lukisan ini bagus. Makna Bagus dalamnya. bagus semuanya, ini juga lukisan bagus. Mau bikin karya lagi nggak sih Kang? Terus, Terus, masih Iya. terus. itu jadi hobi baru dan modal pensiun. Lalu Kang, kalau berbicara mengenai lukisan, dari mata seorang Ridwan Kamil, lukisan Jawa Barat dan Indonesia seperti apa nih Kang? Abstrak sebenarnya. Abstrak. Jadi kayak gini Indonesia nih, bineka, warna-warni, tapi pas dilihat adem karena tunggal ika. Jadi kalau melukis Jawa Barat dan Indonesia, semua warna ada, bentuk ada, tapi dijadikan satu kesatuan yang maha indah, sangat indah oleh sebuah estetika. Itulah Indonesia. Itu Indonesia dan Jawa Barat. Jawa Barat. Oh Kang, ngomong-ngomong soal lukisan, juga ada wacana pemindahan ibu kota, Oh IKN. IKN. Nah, Kang Emil juga dimintai masukan nggak sih Kang? Pernah dulu saya memberi masukan ke Pak Presiden, karena saya kan arsitek sebelumnya, saya juga perencana tata kota ya. Saya hanya mengingatkan Pak, jangan luas-luas ya, karena penduduknya kan sedikit. Kalau daerah terlalu besar, penduduk sedikit, nanti nggak ada orang yang jalan kaki, kemana-mana harus naik mobil kan. Nah, sehingga sekarang IKN yang dibangun sekarang kayaknya sudah dikecilkan,
kayak baju lah. Kegedean aneh, betul nggak? Kekecilan Kesempitan juga nggak enak, sesak udah nafas. sesak. Maka kota pun begitu. Seperti baju, ukurannya harus pas. Hobi lain, motor, mobil klasik, itu pasti Kang. Masih motor klasik karena hobinya Jawa Barat luas, bergunung-gunung, berpantai-pantai, berdesa-desa. Mana-mana naik motor itu kan ada angin segar ya, itu bikin rileks. Terus naik motor bisa berhenti, maaf ya. Pak Bu, tahan dulu, saya berhenti dulu, ngobrol dulu. Oh, Bu ngopi Cinta dulu. juga sering ya, Ya, Kang? begitu. Makanya kemudian naik mobil listrik. Mobil listrik. Karena sebelum Pak Jokowi mengeluarkan surat edaran, Gubernur Jabar 2 tahun lalu udah pakai mobil listrik. Berarti hobi Nanti Kang, kita coba ya Kak ya. Hobinya motor mobil klasik. Berarti gaya kepemimpinan Kang Emil ini agak santai tapi gimana nih Kang? Agak santai tapi estetik tapi target tercapai. Berarti sersan ya? Sersan Serius tapi santai. Kang Emil banget ini ya berarti ya? Siap. Kang, ini bisa diceritain Kang? Taman sejarah sambil bermain belajar sejarah. Ada sejarah wali kota Bandung, sejarahnya terbentuk Bandung, ada Bandung masa depan, ada kutipan-kutipan Bung Karno, semua ngumpul di sebuah taman. Jadi taman tidak hanya estetika penghijauannya aja, tapi ada ilmunya. Pulang dari sini happy-nya double. Dulu apa nih Kang? Dulunya tempat parkir, ada transaksi narkoba pernah ditangkap di sini. Sekarang dibikin indah seperti ini. Saya suka dulu waktu wali kota disebut Wagiman, Apa tuh Kang? wali kota gila taman. Nah Kang Emil ini suka ada quotes-quotes yang mendadak seperti itu ya, atau singkatan-singkatan. Coba ditantang Kang. Sekarang apa nih Kang? Kalau ngeliat saya apa Kang? Ayo, 1, 2. Wajah itu jangan hanya diedit tapi juga dirawat. Kan era hari ini medsos. Jadi kalau ngeliat cewek biasanya Iya, diedit. jangan percaya wajah di medsos. Itu editan semua. Berarti aku nih lebih baik di Oh medsos. ini mah udah aslinya Apa cantik, ya? Kasih alhamdulillah. loh Kang ya. Insya Allah suatu hari Amin. skincare ditanggung BPJS, amin. Amin. Amin, amin, amin. Kang, kita lanjut lagi nih ke Balai Kota kali ya Kang. Cincang telinga. Masuk ke nasional juga. Ke nasional itu sederhana. Kalau terbuka Bismillah, kalau tidak nggak ada masalah. Karena kan saya opsi-opsi melanjutkan masih ada ya. Tapi ini rumusnya, politik bukan matematik. Jadi tugas saya sekarang ketemu Pak Prabowo kan begitu ya. Diundang Bu Mega sempat, diundang oleh Pak Zul. Banyak perubahannya sih ya, dalam segi perubahan tata kota gitu, memang banyak perubahan ya. Itu untuk di kota Iya betul. Nah, kalau ketika jadi gubernur ada yang berubah nggak di Jawa Barat? Kayaknya enggak ya, sama aja ya. Tentunya ada perubahan ya kan, dan menjadikan kota Bandung menjadi lebih baik lah di mata saya ya, meskipun juga tidak dipungkiri ada juga beberapa kekurangannya, wajar lah itu. Gitu. Jadi gubernur itu gimana nih Pak? Apa yang beda dari masa sebelumnya? Jadi gubernur, saya tidak begitu memperhatikan ya, jadi karena satu dan lain hal gitu. Tapi ya sepanjang ini sih saya lihat dari warga juga banyak yang senang juga gitu kan, hasil pembangunannya juga ada. Ya balik-balik lah yang
eh, kekurangan kelebihannya pasti ada lah gitu mah. Perbedaan mah nggak ada ya, tetap sama aja. Tapi yang jelas banyak perubahan, lebih tertata aja kotanya. Iya, Ketika jadi wali kota Bandung. iya, betul. Ketika jadi gubernur Jawa Barat, ada nggak sih perbedaan dari masa sebelumnya Ahmad Yuryawan ke Ridwan? Ya balik lagi seperti yang tadi saya bilang, sekarang mah lebih tertata. Kayak, ya kayak trotoar diperhatikan, pejalan kaki diperhatikan. Saat jadi wali kota sih sangat terasa ya, apalagi saya warga kota Bandung sendiri, banyak banget perubahan-perubahan yang dibuat sama Bapak Ridwan Kamil, dari mulai sarana, prasarana, dan memang kegiatan-kegiatannya pun sangat positif sih menurut saya. Jadi terus dan memang Bapak Ridwan Kamil juga memang dekat sekali ya sama warganya. Bisa dilihat dari Instagramnya juga kan aktif gitu ya. Dan kalau misalnya saat jadi gubernur pun tidak jauh berbeda sih sebenarnya. Beliau juga masih bisa touching gitu ya. Warga Bandung pun sebenarnya tidak merasa kehilangan gitu walaupun beliau menjadi gubernur. Jadi memang merata lah gitu ya kebijakannya segala macamnya yang saya rasakan gitu. Kang Emil, ini kan masa jabatan Kang Emil tinggal setahun lagi. Iya, nggak kerasa. Nggak kerasa ya Kang ya. 4 tahun menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Apa sih Kang karya-karyanya atau pencapaiannya yang paling berkesan atau momentum banget Kang? Ya, kan kalau pemimpin itu kan semua urusan dikerjakan ya. Dan semua urusan itu ada yang menarik minat warga, ada yang tidak, ada yang viral, tapi semua urusan dikerjakan. Nah, satu ukuran yang menurut saya pencapaian adalah ada 360 penghargaan dalam 4 tahun ya. Jadi artinya 90 penghargaan per tahun di semua bidang. Ya, kita PNS terbaik kinerjanya se-Indonesia. Perencanaan pembangunan terbaik dari Bappenas kan. Kemudian investasi nomor 1, ekspor terbesar dan lain-lain. Tapi dari semua itu ada satu yang saya banggakan karena saya gubernur di wilayah yang banyak desanya. Betul. Nah, waktu saya mulai menjabat masih ada 1000-an, 1000-an desa tertinggal, sangat tertinggal. 1000 itu. Ya, Sekarang berapa, Kang? sudah 0. 0 dari Nol. 1000 0. Saya dapat Wow. penghargaan dari pemerintah pusat dalam 4 tahun menghilangkan dengan program segala rupa 1000 desa tertinggal, terbelakang, sangat tertinggal, sekarang sudah 0. Nah, itu pencapaian terbesar menurut saya yang saya banggakan, sehingga Jawa Barat sekarang kalau di general check up gitu ya lagi bagus, ekonomi di atas nasional, inflasi terjaga, investasi ranking 1 ya 5 tahun berturut-turut, kemudian ekspor terbesar, indeks kebebasan pers nih mungkin CNN Itu juga. dari ranking 29 sekarang udah ranking 2 menuju 1 kan. Kemudian ada indeks demokrasi membaik, dan tadi yang paling dibanggakan bagi saya adalah hilangnya desa-desa yang sudah tertinggal, sangat tertinggal menjadi lebih maju. Kemiskinan juga turun persentasenya walaupun sempat naik di Covid, pengangguran juga turun ya. Jadi secara umum lagi bagus. Jadi kita rawat aja. Kalau Kang dalam setahun ini ada pencapaian baru nggak atau gebrakan lagi nih dari Kang Emil? Tahun ini ada 2 pekerjaan fisik yang saya nantikan yang akan diresmikan. Satu Masjid Agung Jawa Barat ya, itu besar sekali. Masjid Al-Jabar, insya Allah bulan depan, bulan Desember akan ada gaungnya kan kira-kira begitu. Kemudian ada pariwisata di danau di Sumedang juga akan menjadi pencapaian. Kemudian ada jalur tol tambang di Parung Panjang, ya akan kita mulai. Dan tadi ada ratusan kegiatan-kegiatan lain. Tapi yang paling highlightnya mungkin karya ya, secara fisik besar dan sekelas Indonesia itu Masjid Raya atau Masjid Agung Al-Jabar di Jawa Barat. Berarti udah puas belum sih Kang? Ini kan pencapaiannya luar biasa ya Kang. Dari yang 1000 desa tertinggal bisa jadi 0 dalam waktu cukup singkat 4 tahun. Udah cukup puas atau memang masih
ini belum Ya cukup ya Kang. nggak mungkin puas ya. Masih Kenapa? terus. Karena pembangunan itu pada saat kita beres ke satu titik, ditantang lagi untuk naik ke titik lain. Sekarang gini, 1000 nih hilang nih, desa sangat tertinggal. Gimana caranya dari sangat tertinggal menjadi desa mandiri yang bintang 5? Kan berarti kan tantangan lagi. Nah, jadi pembangunan itu nggak pernah berhenti. Misalkan Pak Jokowi pun ya, apakah 2024 selesai Indonesianya sudah luar biasa, kan masih ada PR-PR. Maka nanti dilanjutkan lagi oleh kepemimpinan nasional yang lain. Nanti ini beres, lanjut lagi. Jadi sebenarnya nggak ada kata berhenti. Oh Kang, menarik nih Kang. Dari berbagai survei Pilgub di Jabar, Kang Emil nih urutan teratas di 68%, 65% nih. Artinya Ya. apakah mau maju petahana jilid 2 atau pindah provinsi atau ada arah lain nih Kang? Jadi saya Allah berikan keberkahan, punya banyak pilihan. Kalau lanjut Gubernur Jabar, tadi surveinya memang di atas 60 ya. Jadi lebih mudah. Ada juga Pak ke DKI aja. Ya kita lihat, karena keputusan nggak bisa jauh-jauh hari. Hal-hal begitu itu biasanya detik-detik menjelang baru ada. Termasuk ke nasional juga. Ke nasional itu sederhana. Kalau terbuka Bismillah, kalau tidak nggak ada masalah. Karena kan saya opsi-opsi melanjutkan masih ada ya. Tapi ini rumusnya, politik bukan matematik. Tapi penuh dengan dinamika-dinamika yang membuat hasil akhir tidak selalu sama dengan prediksi kan. Contoh Pak Maruf Amin. Nggak ada baliho surveinya. Nggak ada di survei juga waktu itu. Tahu kan Allah takdirkan jadi pemimpin nasional di level wapres. Jadi kadang-kadang nggak selalu gitu ya. Apa yang disurvei hari ini sama dengan hasil akhir tuh di ujung masih banyak misteri lah. Berarti bisa dibilang misteri ya Kang ya? Misteri. Makanya kuncinya apa? Kerja aja yang benar. Kerja. Kayak Jokowi Ya. nih berarti ya prinsipnya Kerja, Kang. terukur, terinformasikan. Nah rakyat tuh kalau senang tuh gini naik. Wagub nuhun, satu ada hashtag kan, ada hashtag nuhun Kang Emil. Ada ngirim lukisan, nanti kita lihat ya, Ya. banyak lukisan karena orang ingin ngucapin terima kasih sayang dengan lukisan. Ada yang bikin lagu, ada yang bikin ngirim kue. Nah ada juga yang ngirim elektoral gitu. Jadi saya yakin kalau kerja benar di era digital ya, kan mudah dicek jejak digitalnya. Kerja benar bagi saya sama dengan kenaikan elektabilitas. Tadi Kang Emil bilang elektoral ya, dia memberikan elektoral. Saat ini terupdate-nya nih, di Jabar sendiri berapa persen nih Kang? Kalau 68% kemarin beberapa bulan yang lalu. Sekarang ini nambah lagi atau gimana? Ya, Kang? dulu kan waktu mulai Pilgub saya menang hanya 30-an persen ya. Jadi kenaikan 2 kali itu signifikan. Dan bagi saya teorinya sederhana lah. Incumbent itu harusnya menang di atas 60%. Kalau incumbent menang di periode berikutnya di atas 60 berarti kerjanya terapresiasi dalam bentuk orang nyoblos lagi. Udah ada yang mencolek atau meminang nih Kang? Komunikasi mah ada. Dan sebagai makhluk politik kan komunikasi itu penting. Bahwa hasil komunikasinya jadi sebuah kesepahaman, jadi sebuah dukungan pencalonan, jadwalnya itu nggak bisa ditentukan jauh-jauh hari. Jadi tugas saya sekarang ketemu Pak Prabowo kan begitu ya, diundang Bu Mega sempat, diundang oleh Pak Zul, sama yang lain-lain juga. Masalah nanti takdirnya gimana tadi Misteri ya politik Kang? bukan matematik. Tapi misteri ya Kang. Nah menarik nih, pengen tahu sih Kang seperti apa nih komunikasi dengan para calon-calon yang mungkin udah kita tahu ada di bursa pencalonan presiden dan juga wakil presiden. Tahan dulu ya Kang, nanti kita Siap. akan sambung lagi nih Kang. Berarti Kang Emil di RI 1 RI 2 nih Kang. Nanti kita Oke, kita lanjut lagi ya Kang ya. rajin komunikasi membuahkan sebuah kesepahaman, kenyamanan, ya itu adalah bagus ya. Bahwa nanti berbuah ke politik, nah tadi biasanya detik-detik terakhir akan terjadi sebuah takdir ya. Pilpres pun memilih berjodoh itu tidak sesederhana keinginan calon.
Ridwan Kamil menjadi salah satu nama yang cukup dikenal dan populer di kalangan masyarakat setelah menjadi Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil pun terus membangun komunikasi politik untuk bisa maju dalam Pilpres 2024. Dalam sejumlah survei, termasuk terakhir Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, popularitas nama Ridwan Kamil menduduki urutan keempat di bawah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Saidiman, peneliti SMRC, menilai dengan posisi tersebut, Ridwan Kamil berpeluang menjadi calon kuat bakal calon wakil presiden pada pemilu 2024. Ridwan Kamil diketahui 67%. Dan dia disukai 89% dari yang tahu itu. Ini saya kira tertinggi di antara tokoh-tokoh yang ada. Jadi tingkat penerimaan publik sangat kuat terhadap Ridwan Kamil. Nah, saya kira ini modal dia yang paling penting. Tingkat kedisukaan atau likability. Karena itu menunjukkan tingkat penerimaan publik. 89%. Di antara tokoh-tokoh yang ada, Ridwan Kamil paling tinggi. Nah, mengapa likability ini penting? Karena nanti kalau dia maju sebagai cawapres misalnya, umumnya publik akan tahu namanya. Hasil serupa juga muncul dari simulasi elektabilitas calon presiden yang dilakukan 8 hingga 13 Agustus oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS). Kepala Departemen Politik dan Perubahan CSIS, Arya Fernandes, mengatakan, nama Ridwan Kamil menduduki urutan keempat sehingga peluang Ridwan Kamil menjadi cawapres terbuka. Dalam simulasi 14 nama, Pak RK di angka 16,2 urutan keempat ya. Di atasnya ada Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar ya. Nah, dalam simulasi 7 nama, Pak RK 17,5%, tapi di atasnya Pak Ganjar masih di urutan pertama, lalu Pak Prabowo dan Pak Anies. Sebagai cawapres itu terbuka karena beliau punya tingkat elektabilitas yang tinggi dibandingkan cawapres lain. Namun persoalan problem-problemnya tentu tidak semudah itu, terutama bagaimana memastikan partai-partai koalisi bisa menerima RK. Namun Arya menilai meski elektabilitas Ridwan tinggi, Ridwan Kamil harus segera bergerak cepat menentukan koalisi. Tim Liputan CNN Indonesia. Kang Emil, sudah membangun komunikasi dengan Pak Ganjar, kemudian terakhir nih Kang ya, di Instagram juga kan mengucapkan selamat ulang tahun ke Pak Prabowo. Seperti apa nih Kang komunikasinya? Iya, jadi banyak masyarakat menilai kami kalau berkomunikasi itu kan suka diterjemahkan ya sebagai A, B, C gitu. Padahal kan itu mah kewajiban sebagai sesama manusia kan. Ngucapin ke Mas Anies, ngucapin ke Mas Ganjar, ngucapin ke Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan lain-lain ya, kira-kira begitu. Nah, bahwa pas ngucapin lagi banyak diskusi politik kan akhirnya disambung-sambung. Tapi kan saya juga menghormati Pak Prabowo ngucapin ulang tahun spesial ke saya kan, jarang-jarang tuh kan. Mudah-mudahan artinya Pak Prabowo senang, bahagia dengan banyaknya ketemu dengan saya juga. Gitu. Nah, jadi poin ini sama ke Mas Anies, apalagi di Mas Anies ya, ada G20 kan, ada kita kan co-chair di Urban 20, U20 kan begitu. Dengan Mas Ganjar banyak irisan-irisannya, terakhir dengan Pak Prabowo karena IPSI, karena Gerindra datang, serombongan kami terima, saya diundang ke Hambalang. Jadi poinnya harus rajin silaturahmi, harus rajin komunikasi. Dan tadi dengan rajin komunikasi tidak ada salah tafsir kan, bahwa gitu kan, bahwa dari rajin komunikasi membuahkan sebuah kesepahaman, kenyamanan, ya itu adalah bagus ya. Bahwa nanti berbuah ke politik, nah tadi biasanya detik-detik terakhir akan terjadi sebuah takdir ya. Makanya saya orangnya agak santai ya. Jadi ikhtiar ada tapi nggak terlalu gimana gitu ya. Sehingga kalau nanti ada takdirnya tadi, bismillah, ayo. Kalau enggak ada masalah kan.
umur juga baru 50 kan, jadi dari sisi biologis juga masih panjang insya Allah. Kalau kan dari nama-nama tersebut sudah ada yang belum sih Kang yang memang terlihat tujuannya untuk meminang Kang Emil? Belum lah. Belum, masih Ya, komunikasi biasa Kang. komunikasi. Lalu Kang ini kan Anies tiba-tiba dijodohkan nih, kita tahu tiba-tiba sama Nasdem. Nah Kang Emil juga banyak kan dijodoh-jodohkan dengan Pak Ganjar dan yang lainnya. Gimana nih Kang tanggapannya dijodohkan dengan berbagai nama-nama calon? Nah, Besar saya ini. harus paham satu rumus ya. Heeh. Dalam prakteknya, pengantin-pengantin politik itu nggak bisa milih pasangannya. Semua rata-rata dikawin paksa. Kawin paksa, Atau bahasa sopannya, semua rata-rata dijodohkan. dijodohkan. Nah, jadi karena polanya begitu, maka saya belajar ilmu baru, mencintai setelah menikahi. Mencintai setelah menikahi. Jadi dijodohin dulu secara politik, setelah itu menang misalkan wali kota Bandung, bagi-bagi tugas, mulai belajar memahami ke Mang Oded almarhum ya, wali kota Bandung. Dengan Pak UU, Wagub Jabar juga sama, dijodohkan oleh partai, setelah berjodoh, belajar memahami, bagi-bagi tugas. Alhamdulillah kondusif. Kan suka ada ya, terdengar yang bertengkar-bertengkar ya, orang nomor 1, nomor 2. Tapi saya 2 kali wali kota Bandung dan gubernur Jabar kondusif dengan wakil. Di mana prosesnya tadi adalah Komunikasi. dijodohkan, tidak bisa memilih, dan feeling saya juga pilpres pun memilih berjodoh itu tidak sesederhana keinginan calon. Kalau saya mengatakannya gini, mending jadi gubernur dulu. Jadi kan masih ada 1 periode lagi nih dimungkinkan. Jadi kan khawatirnya masih ada tugas-tugas beliau yang masih rencana-rencana beliau yang masih belum selesai, bisa selesai dulu lah gitu kan. Saya yang melepaskan sih, terlalu bagus kerjanya saat ini. Gitu. Apa sih yang dirasa bagus itu dari Ridwan Kamil sampai nggak mau ngelepas? Lebih tertata rapih dari segi jalanan juga, taman juga, banyak pohon-pohon sekarang. Saya sih setuju karena setuju jadi RI 2 ya. Karena ya sebagai warga Bandung sih bangga gitu ya. Yang tadinya wali kota, gubernur, terus udah gitu menaik level. Dan menurut saya sih sangat pantas ya karena dari mulai kinerja pun bisa bisa terasa lah gitu ya. Dan saya sih setuju setuju banget. Loh Kang, ini kan di survei Poltreking, survei lainnya juga nama Kang Emil jadi cawapres juga cukup tinggi ya Kang ya. Di Poltreking aja bulan Agustus kemarin Kang Emil nih posisinya nomor 1 12,6%, di bawah Sandi 11,9%. Nah berarti ini mau beralih ke RI 2 atau RI 1 nih Kang arahnya? Kan tadi Masih misteri atau? masih misteri karena keputusan itu ditentukan pada hari perjodohan, Mbak. Nah, pertanyaannya, kapankah hari perjodohan itu? Nah, itu kan nggak ketahuan. Nah, kalau hari perjodohannya masih jauh kan, angka itu kan bisa naik turun. Nah, jadi saya mah berkesimpulan ya Mbak Nay, kerja aja yang baik, 1 tahun sisa maksimalkan, nanti juga rakyat menyukai karena kinerjanya dan dia akan memberikan elektabilitas itu. Nah, elektabilitas nanti bisa dipakai untuk apakah diperhitungkan sebagai pasangan ataupun tidak, kita tidak tahu. Tapi yang pasti angka-angka itu kalau saya alhamdulillah membaik. Iya, betul. Monitor Makin pelan-pelan tapi pasti ya Kang ya. bisa. Loh Kang, ini kan Kang Emil independen, berarti memang sudah ada niat atau membuka potensi atau peluang bergabung berkoalisi dengan Ya, partai? jadi memang saya sedang meniatkan bergabung dengan partai tertentu, hanya sedang menunggu waktu aja. Kriteria apa sih Kang? Pancasilais lah. Pancasila. Itu aja Udah, yang itu aja, paling Kang. Pancasilais. Berarti bisa didengar ya sama partai-partai yang ingin meminang Pancasila yang pertama ya Kang ya? Pancasilais Timeline-nya tidak kapan? hanya jargon ya. Jargon itu artinya teriakan-teriakan, tapi harus dalam pembuktian praktek-prakteknya. Menurut saya kita platform yang sangat Pancasilais yang
sebuah syarat agar negeri kita lestari di sini. Timeline-nya kapan, Kang? Mudah-mudahan masih di tahun ini, Mbak. Nanti mana yang saya Berarti kasih kalau tahu. 2 bulan lagi kan, Iya. Desember. Berarti Antara bulan depan atau Desember. lah, Berarti insya 2 bulan Allah. lagi ditunggu ya. Kang, selain itu yang menarik nih, Kang. Bu Cinta nih. Bu Cinta juga kan sebelumnya congratulations, kayak tadi aku lihat banyak ucapan Karangan bunga. selamat. Iya. Karena program dokter Iya. baru lulus. Semakin sibuk ya berarti Bu Cinta. Saya ini sangat mendukung perempuan, Mhm. sangat mendukung perempuan. Buktinya Bu Cinta itu ketua organisasi 8 organisasi, Pramuka, PKK, Dekranasda, kerelawanan lain-lain. Terus saya restui, saya motivasi untuk lulus S2, kemarin selesai lanjut S3 dan kemarin program doktoral kan, lulusnya cum laude pula. Jadi alhamdulillah. Yang penting keluarga saya Zara Arka tetap diurus. Assalamualaikum, hari ini alhamdulillah istri saya tercinta Atalia Praratya lulus program doktor di Unpad. Dr. Atalia Praratya. Ya, Kang, berbicara mendukung perempuan, Bu Cinta ini masuk ke bursa pemilihan wali kota nih, Kang. Gimana nih? Monitor. Iya dong. Dukung Gini, berarti, Kang? Saya gimana Bu Cinta? Kan gini, buatnya AA ya. Ya. AA, saya pengen S3, ayo. Nah didukung, sok. Siapin, diapain. Syaratnya pokoknya tetap ada waktu buat saya, buat Arka, buat Zara gitu. Nah urusan politik belum ada kesimpulan, tapi Bu Cinta tahu bahwa surveinya lumayan ya, sempat nomor 1 lah untuk wali kota Bandung di mana saya pernah berkiprah gitu ya. Saya juga heran karena Bu Cinta nggak pernah pencitraan, nggak pernah ngapa-ngapain, ya sibuk aja ngurusin Jawa Barat kan, keliling gitu. Dan bukan ngomongin istri ya, dia memang pinter kan gitu ya. Ya pinter ya cantik alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ukuran kapasitas ya, bukan karena dia istri Ridwan Kamil gitu, tapi memang ya S3, S2, cum laude pula, artinya secara intelektualitas, kapabilitas ada. Ngurusin 8 organisasi, berarti manajemen waktu ngurusin masyarakat udah teruji. Nah, belum ketemu istiqorohnya aja. Cuman kita bersepakat kalau saya berada di sebuah tempat, Bu Cinta harus ikut dulu. Jadi jangan, maaf ya, saya di mana gitu, Bu Cintanya di mana. Ini harus satu begini. Kecuali sayanya istirahat, giliran Bu Cinta misalkan. Itu cara saya mendukung, biar bagi-bagi waktu. Oke. Oh, Kang, nanti aku tertarik perannya Bu Cinta kayak besar buat Kang Emil. Kayak charger. Tapi jangan dijawab dulu, Kang. Oh, Nanti jangan jawab dulu. Kita jawab di segmen lain ya, Kang ya. Siap. Udahlah, kehilangan anak itu titik terendah, ujian tertinggi yang nggak ada batasannya ya. Jadi terhibur lah. Ya, mungkin itu cara Allah ya memberikan penghiburan kepada kami yang sedang bersedih. Jadi semangat lagi ya, Kang ya. Ya akhirnya begitu aja. Pokoknya hidup harus keren, harus manfaat. Siap maju, Kang? Insya Allah, maju ini juga mau maju. Oke, majunya nih Gedung Pakuan lagi atau Istana Negara, Kang? Kalau takdirnya istana, masa ditolak. Kang Emil, tadi Bu Cinta itu kayak charger ya, Kang? Berarti perannya luar biasa nih, Kang. Seperti apa, Kang? Makanya saya kadang-kadang ya, kalau pemimpin nggak punya pasangan atau nggak ada keluarga kan kayaknya nggak lengkap ya. Karena saya merasakan kalau stres kemana kita pulang? Keluarga. Mau curhat ke siapa? Keluarga. Pasangan, Pasangan. keluarga kan begitu. Jadi
apapun masalahnya saya nggak pernah bawa masalah ke rumah kan. Kalau sudah masuk pintu rumah, saya nggak ngomongin kerjaan terlalu banyak. Pokoknya main aja sama Arka, kan gitu, sama Zara lagi di ITB, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah ketemu, tadi capek itu hilang. Hilang. Karena besok akan menghadapi rutinitas problematika yang sama kan. Berarti harus ngecas lagi, Iya, dicas lagi sama bayangkan saya keluarga. 9 tahun. Kayak gitu. 5 tahun wali kota, 4 tahun gubernur, fisik harus saya jaga, Pikiran mental ya, juga. mental, kewarasan, normalitas mental kan itu mah datang dari keluarga. Plus saya masih punya ibu kandung. Kalau betul-betul mumet gitu ya, pasti ke ibu. Berarti peran perempuan Dan bener-bener kalau udah ketemu ibu kan namanya juga anaknya, manjanya keluar ya kan? keluar lah. Biasa ngapain yang manja? dipangku, Oh. walaupun berat. Terus ya nasihat ibu sama mendoakan, menasehati, jangan sombong, jangan terlalu dengerin omongan orang, tetap pada jalan syariat Tuhan, gitu-gitu kan. Terus manfaatkan kesementaraannya, nasihatnya luar biasa. Itulah yang membuat akhirnya keluar rumah bekerja semangat lagi. Kan itu penting. Itu penting ya Kang. Namanya istri, ibu, anak. Kang, kayaknya Kang Emil tuh selalu kelihatan semangat, ceria. Ada nggak Kang titik terendahnya seorang Kang Emil? Udahlah, kehilangan anak itu titik terendah, ujian tertinggi yang nggak ada batasannya ya. Karena mana ya, saya kan eksis ini, hidup ini, berkarir, berkarya buat anak. Tiba-tiba Allah panggil, hari ini saya memahami bahwa semua yang kita pegang, saya pakai, semua ini kan titipan. Ada waktunya tidak bersama kita. Kan ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Eril mematahkan itu. Betul, kita belum Orang tidak kenal, kenal tapi orang semua sayang. Jadi itu benar-benar jadi Iya. kenangan terindah itu Saya juga ya cek ke Kang. TikTok ya, hashtag Eril gitu. Itu view-nya 4,6 miliar view. Betul. Bukan juta lagi, Miliar. Makin banyak. Obat apa sih Kang? Arka ya kan? 1, 2, 3. Sisa. Lalu cicak cicak di dinding. Monyet. Itu Ya, kayak lagi lucu-lucunya kan? Takdir lagi. Takdir Ternyata lagi. Allah menyiapkan 2 tahun sebelumnya seorang bayi lucu untuk kami asuh. Jadi pada saat saya lagi lopoin, lagi patah malam-malam, Arka kan polos ya. Dia minta dipangku, minta cerita, ngajak sini belajar matematik, nama-nama binatang, hobi bahasa. Jadi terhibur lah. Ya, mungkin itu cara Allah ya memberikan penghiburan kepada kami yang sedang bersedih. Jadi semangat lagi ya Kang ya? Ya Oke. akhirnya begitu aja. Pokoknya hidup harus keren, harus manfaat. Hai guys, nah kali ini bisa tebak
siapa pengemudi mobil aplikasi saya? Nggak deng, ini bukan mobil aplikasi, tapi mobil apa, Kang? Mobil listrik disupiri kakaknya Afgan, Iya, siapa ini? alias Kang Emil. Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Kapan lagi bisa disupiri sama Kang Emil keliling Bandung, Ya, gerimis sesuai aplikasi ya, sesuai jangan lupa aplikasi. bintang 5-nya. Bintang 5 pasti, Kang. 6 atau 7, Kang. Kayak Puya, kan? Lalu, Kang, ini Pesan. pesan-pesan nih, Kang, buat masyarakat. Kan udah mau Pokoknya, pemilu juga. Kita harus jadi bangsa Indonesia yang dewasa dalam berdemokrasi, jangan bertengkar. Saat pilpres, pilgub, pilbuk apapun, ya. Semua yang jadi pemimpin sudah Allah takdirkan, garis tangannya ada. Kita lakukan fastabihul khairat demokrasi. Jadi demokrasi yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan ada black campaign, ada apa-apa negatif campaign. Kita fokus pada hal-hal yang menawarkan solusi. Gitu. Siap maju, Kang? Insya Allah, maju ini juga mau maju. Oke, majunya nih Gedung Pakuan lagi atau Istana Negara, Kang? Kalau takdirnya istana, masa ditolak. Kalau enggak, Gedung Pakuan, alhamdulillah. Karena memimpin pada hakikatnya sama saja. Berarti politik itu adalah apa, Kang? Politik adalah kemuliaan. Kemuliaan dan juga misterius tuh situ, Kang. Dan politik bukan matematik. Apa yang diprediksi hari ini bagi saya ya, lebih baik begitu daripada dicuekin kan. Itu artinya rakyat tuh cinta sama pemimpinnya. Gitu aja ukurannya, Sok. Jadi ngukur pemimpin itu diajak selfie apa enggak? Iya benar. Kalau diajak selfie berarti dia ada rasa cinta, rasa sayang. Sambil nge-vlog, Kang, tadi banyak banget warga yang kayaknya posesif ya, Kang ya. Gimana nih, Kang? Itu kalau nggak ditahan ya, mereka akan mencubit, memeluk, meloncat. Aduh, ini kan udah luka-luka di kerawat dicakar ibu-ibu. Tapi bagi saya ya, lebih baik begitu daripada dicuekin kan. Itu artinya rakyat tuh cinta sama pemimpinnya. Gitu aja ukurannya, Sok. Jadi ngukur pemimpin itu diajak selfie apa enggak? Iya benar. Kalau diajak selfie berarti dia ada rasa cinta, rasa sayang. Kang, ngomong-ngomong soal 2024, Kang Emil ada melihat pemilu 2024 kan kemarin sempat penuh dengan perpecahan dan lain-lain. Kang Emil tuh jangan lagi lah ya. Gimana mau melihat pemilu 2024? Saya pokoknya cuma punya satu pesan kepada masyarakat Indonesia, pemirsa CNN, please jangan bertengkar urusan 2024. Satu, kita pakai filosofi dulu ya. Siapa yang akan jadi sudah Allah tentukan, sudah ada garis tangan, sudah tertulis di kitab ketetapan namanya Lauhul Mahfuz. Jadi, makanya berlomba-lombanya tuh dalam kebaikan, seperti kita berlomba di PON. Jadi berprestasi aja jualannya kan. Jangan bertengkar karena siapa yang akan jadi pemimpin sudah Allah tentukan, sudah ada garis tangan, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan sebagainya. Harus kayak PON ya, saling berprestasi gitu kan. Boleh saling smash sedikit, saling sliding, tapi setelahnya salaman lagi. Setelahnya ngopi bareng lagi. Nah, itu yang harus jadi budaya bahwa pemilu itu perlakukan seperti perhelatan rutin 5 tahunan, jangan dibikin baper kan begitu ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pemilu yang damai, tidak banyak bertengkar, tidak banyak polarisasi atau politik identitas yang berlebihan. Kang, ini pesan dong Kang buat anak muda nih, Kang. Kan banyak yang KDRT, terus juga biar anak mudanya itu jangan menua tanpa karya kalau nggak salah. Betul. Gitu Kang. Gimana tuh Kang? Buat anak muda, jadilah anak muda yang cerdas, bisa bersaing kan, dan peduli karena Indonesia ini negeri indah tapi masih banyak masalah.
berkarya, turun tangan, jangan lepas tangan, berinovasi, bukan mencaci maki. Jadilah manusia yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Makasih Kang Emil. Sama. Kalau nanti pensiun, aku berdiri aja di jalan tadi, terus orang kan minta foto. Iya. 5.000. Itu si hantu itu sebulan 7 juta. Oh iya Kang? Iya, dari cuman berdiri nerima orang foto. Jadi saya Wow. kalau nggak punya duit gitu aja. Lebih gaji dari Kan saya. lebih gede ya. Kalau mereka nggak sayang, mana ada lari-lari tadi Iya. si hantunya kan dari seberang. Dari ujung ke ujung udah dibilang yang berkostum ini semuanya teh langsung mau masuk ya Kang ya. Paling menarik ada nggak sih Kang yang berkesan ketemu sama warga-warga? Oh, ada satu momen paling Apa tuh, lucu Kang? ya. Saya kan sholat Jumat, telat di sebuah masjid. Kan nggak diistimewakan dalam Islam ya. Kalau telat ya duduk sedapatnya lah ya. Udah aja duduk, kan, sholat, dengar ceramah. Gitu. Terus pas beres tahiyat kan, aku salaman ke yang sebelah. Dia ketawa, Pak, nama saya Ridwan Kamil juga. Wah, kamu ngarang-ngarang. Itu beneran, Iya, Kang? mau ngarang-ngarang. Mana KTP-nya? Aku bilang, bener Ridwan Kamil, sales Toyota. Lucu banget. Sebelahan. Allah takdirkan Ridwan Kamil wali kota dengan Ridwan Kamil sales Toyota. Bener-bener Ridwan Kamil. Ya, itu kan. Ada di postingan dulu. Ya ampun. Sarwana. Bisa gitu ya. Iya. Nami Sarwana. Itu Persis bener. namanya Ridwan kan di Namina KTP-nya sama saya. iya. Sarwa gitu bener-bener. Kalau Ridwan Anu kan masih oke ini lah ya. bener Ridwan Kamil sebelahan gitu. sebelahan. Cuma beda nasib Kang. Beda nasib. Iya, betul nasib. Beda nasib aja Kang. Ridwan Kamil itu kayak langsung gini ya Kang. Terus yang lucu awal-awal ya, Hmm. Bu Cinta sekarang udah terbiasa. Dulu Bu Cinta suka stres. Jalan sama saya kan, awal-awal jadi wali kota kan warga tuh kan Pak Wali. Bu Cinta disikut dong sama ibu-ibu. Kamu Ibu jangan kelamaan nempel Pak Ridwan Kamil nih gantian. Aku juga kan mau foto. Dulu belum apal itu istrinya. Udah gitu nyuruh lagi fotoin. pasti Bu Cinta langsung. Aduh. Awas ya pulang. Kayaknya Bu Cinta tuh pengen nabok sih. Kesel Kayaknya pasti. harus sabar. Jangan menua tanpa arti, menualah dengan karya dan inspirasi. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, selalu bersama orang-orang kreatif di Kota Bandung, cosplay, ada hantu superhero. Ini yang membangkitkan ekonomi kreatif dan pariwisata Jawa Barat. Terima kasih untuk CNN. Kalau saya teriak CNN, teriak apa? Ya, 1, 2, 3 CNN. Jabar. Atur nuhun, dadah. Terus membangun komunikasi politik namun tetap santai dan memiliki target menjadi kunci berpolitik ala Ridwan Kamil. Lalu kemanakah Kang Emil akan menentukan arah politiknya menuju 2024? The Politician, dialog politik untuk menggali esensi dan menagih aksi bukan sekedar sensasi. Saya Nova Nayantaka, sampai jumpa.